Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, gimana nih kabar kalian? Semoga kalian selalu diberi kesehatan dan keselamatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Oh iya, sebelumnya perkenalan dulu nggak sih? Perkenalkan, nama saya Indah Karolin Putri dari jurusan Bimbingan dan Konseling Islam. Di sini aku nggak sendirian loh. Ada teman aku juga yang menemani aku. Perkenalan dulu. Halo guys, perkenalkan nama aku Vika Wedatul Husna dari jurusan Bimbingan dan Konseling Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam. Halo Vika, gimana nih kabar kamu? Alhamdulillah baik. Kalau untuk kegiatan perkuliahan menjenjang UTS ini gimana? Persiapannya gitu loh. Ya alhamdulillah, aku mencoba semaksimal mungkin untuk mendapatkan nilai A. Menyampaikan nilai bagus untuk membanggakan orang tua aku. Amin. Semoga doa-doa Vika terkabulkan ya teman-teman. Amin. Amin. Langsung saja ke pertanyaan pertama. Di sini kan dalam sejarah peradaban Islam itu ada 4 Khulafaur Rasyidin ya. Terus salah satunya itu ada Utsman bin Affan. Coba dong ceritain mengenai biografi Utsman bin Affan itu. Menurut yang aku tahu dari buku ini atau dari referensi ustadz-ustadz yang lain dan cerita dari teman-teman aku yang dekat dengan aku, bahwasanya Utsman bin Affan memiliki nasab dari kakeknya Rasul yaitu Abdul Manaf. Nah dari situ beliau memiliki sikap yang dermawan, ramah, pemalu dan sederhana. Walaupun beliau memiliki kekayaan yang sangat luar biasa, ayahnya beliau adalah gegeden bangsa Quraisy atau saudagar yang paling kaya di antara Quraisy yang lain, dan kakeknya juga ini nggak kalah kayanya ya sama kayak ayahnya. Nah setelah itu beliau mulai berdagang dari hasil warisan dari ayahnya. Mulai berdagang, menghasilkan banyak uang, dan beliau mulai memantapkan diri untuk masuk Islam, dan beliau akhirnya diajak oleh sahabatnya Kanjeng Rasul yang bernama Abu Bakar. Setelah itu, beliau menikah dengan Siti Roqayyah dan Ummu Kulsum. Dari situlah beliau memiliki sebutan An-Nurain, Zunnurain. Maaf saya salah ya. Sebutan Zunnurain. Dari situlah bukan maksudnya kayak menikahi langsung 2 sekaligus. Jadi beliau menikahi satu dulu, Siti Roqayyah. Setelah Siti Roqayyah wafat, baru dia menikahi Ummu Kulsum. Nah, setelah itu saking percayanya Rasul sama beliau sampai memberikan dua-duanya putrinya. Dan Rasul pernah bersabda, dari terciptanya Nabi Adam sampai hari kiamat tidak akan ada yang menikahi anak saya kecuali Utsman bin Affan. Nah dari situlah beliau dipanggil julukan Az-Zunnurain. Nah setelah itu beliau ini masuk Islam kan ya, sudah masuk Islam. Nah dia memberikan semua hartanya bahwa untuk umat muslim, jadi nggak kagok-kagok ya kalau bahasa kita mah, jadi kayak langsung aja ngasihin hartanya buat umat muslim dan dia tidak peduli dengan dirinya sendiri. Jadi Masya Allah banget beliau ini ya. Memiliki sikap yang amat sangat dermawan. Nah kita bisa contoh dari sikap beliau bahwa kita walaupun kita manusia yang selalu berbuat salah, tapi kita ya semestinya harus berusaha menjadi contoh yang baik. Nah, lanjut ke pertanyaan kedua. Kan khalifah itu orang terpilih ya. Pasti setiap masing-masing khalifah itu ada prosesnya masing-masing. Nah, bagaimana sih proses pengangkatan Utsman itu sebagai khalifah, dan dengan cara apa saat itu masyarakat memilih Utsman sebagai khalifah? Karena memilih seorang khalifah itu gak bisa sembarangan ya. Itu gimana? aku
cerita dulu pas Utsman bin Affan masuk ke kebun ya Oh iya. bersama Kanjeng Rasul. Nah, dulu kan ceritanya tuh Rasul kan masuk ke kebun tuh, mengajak 4 Khulafaur Rasyidin. Tahu kan ya 4 Khulafaur Rasyidin itu siapa Harus aja? tahu dong. Harus tahu dong. Nah, beliau pas Rasul ada di kebun, ada pintu tuh kan ya. Sebelum masuk kebun tuh ada pintu. Nah, di situ ada yang mengetuk pintu. Ya Rasul, izinkan saya masuk, cenah, katanya tuh. Terus kata Rasul, cenah, tolong sampaikan kepadanya bahwa boleh masuk dan kamu adalah orang yang pertama masuk surga, katanya gitu. Setelah itu pas orang itu membuka pintu, ternyata Abu Bakar As-Siddiq yang buka pintu. Nah, yang kedua sama seperti pertanyaan Abu Bakar As-Siddiq, beliau juga masuk dan jawabannya sama seperti yang dilontarkan Kanjeng Rasul kepada Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua itu adalah Umar bin Khattab. Nah, yang ketiga masuk ke dalam ladang itu, ya Rasul, sambil mengetuk pintu, ya Rasul, apakah saya boleh masuk? Katanya. Terus kata Rasul, diam dulu ya, nggak langsung ngomong kayak tadi kan. Kalau tadi kan langsung ngomong tuh ke Abu Bakar As-Siddiq sama Umar bin Khattab, langsung masuk, langsung dipersilahkan masuk tuh. Tapi kalau orang yang satu ini, beliau sempet diam dulu. Setelah itu Rasul ngomong, persilahkan dia masuk, dan dia juga adalah termasuk golongan yang pertama masuk surga, tapi disertai ujian yang berat. Pas ada yang masuk, orang itu adalah Utsman bin Affan. Setelah itu dimulai dari, jadi balik lagi ya ke masa kekhalifahan. Di situ kan setelah masa Umar bin Khattab lengser, Utsman bin Affan ini termasuk khalifah yang paling panjang masa periodenya. Nah, di situ sebelum menjadi khalifah ada pencalonan dulu pastinya ya. Di situ ada sahabatnya, ada para sahabat Kanjeng Rasul, dan saya lupa lagi ya namanya siapa. Boleh komentar di bawah ya siapa namanya. Nah, yang saya tahu cuma 3, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dan Abdurrahman bin Auf. Di situ ketiga ini dan masih banyak lagi ya, pada adu cengcong kayak aku nih. Nah, Abdurrahman bin Auf berkata kepada para sahabat yang ada di situ, bisakah kalian mundur saja dari percalonan kekhalifahan ini dan memberikan kepada yang lebih berhak, yang lebih jujur, yang lebih adil, dan lebih dermawan, katanya. Terus setelah itu akhirnya di situ tuh para sahabat yang lagi pada debat nggak langsung pada diem tuh, langsung kayak ya apaan sih gitu, kayak kalau pikiran kita ya apaan sih. Dari situ udah gitu Abdurrahman bin Auf akhirnya ya udah, sebagai gantinya saya aja yang intinya keluar pertama dari kekhalifahan ini, kayak gitu. Setelah Abdurrahman bin Auf keluar, barulah para sahabat yang berdebat itu ikut Abdurrahman bin Auf keluar. Dan di situ sisa 2, yaitu Utsman dan Ali bin Abi Thalib. Kalau saya salah dalam berbicara, tolong benarkan ya, karena saya juga manusia, punya salah. Setelah itu, setelah keluarnya para sahabat yang banyak itu ya, yang di dalamnya ada Abdurrahman bin Auf, kedua ini tidak saling bersaing. Jadi mereka tuh kayak malah saling mempersilahkan, inti mah kayak hok aja, cina. Kalau kamu mau silahkan. Dan keduanya saling begitu, jadi kayak nggak saing-saingan. Kalau sekarang masa capres kan kayak saing-saingan gitu ya. Di masa dulu Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib nggak kayak gitu, jadi kayak saling mempersilahkan. Setelah itu dikumpulkanlah gegeden Quraisy oleh Abdurrahman bin Auf, katanya, siapa nih yang paling berhak di antara 2 orang ini menjadi khalifah, jadi khalifah. Nah, di situ banyak memilih Utsman bin Affan, soalnya dari segi kedermawanannya, kejujurannya, tidak peduli dengan dirinya, jadi kekayaannya tuh sampai
masukin semua ke umat muslim. Nah, setelah itu akhirnya terpilihlah Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib juga nggak kalah dermawannya ya saya sama Utsman. Beliau juga baik, dan beliau juga adalah preman yang paling ditakuti di bangsa Quraisy. Nah, setelah itu terpilihlah Utsman bin Affan. Dari situ kan ada Utsman bin Affan nih sama Ali kan ya. Nah, mereka tuh nggak bertengkar, tapi bawah-bawahnya tuh kayak pendukungnya tuh yang jadi bertengkar. Nah, setelah itu terpilihnya Utsman. Dari situ para pendukungnya Ali, kok Utsman yang dipilih kayak gitu. Jadi di masa situlah, nah disinilah masalah yang disebutkan Kanjeng Rasul. Di masa Utsman memimpin kekhalifahan, umat muslim terbagi menjadi dua. Padahal di masa Umar bin Khattab, umat muslim masih tergolong dalam satu golongan. Nah, di masa Utsman muslim mulai berpencar menjadi dua. Nah, setelah itu Utsman bin Affan selalu diteror oleh pendukungnya Ali bin Abi Thalib, bahwasanya udahlah, kamu turun aja dari jabatan kamu, dan diberi dua pilihan. Ngomong katanya, saya akan memberikan dua pilihan kepada kamu. Kamu ingin keluar dari jabatan, atau atau kamu dibunuh sama kita katanya tuh. Terus kata anaknya kan ngomong kayak gini, ayah, itu di depan banyak pemberontak katanya tuh. Kata Utsman bin Affan, udah jangan ngurusin, soalnya saya nggak mau pertumpahan darah muslim ada di depan rumah saya, gitu ya. Setelah itu, dan para sahabat Utsman bin Affan kan geram ya, orang temennya sendiri gitu ya, dijelek-jelekin ya geram. Habis gitu kata Utsman, udah tenang aja, tenang, kalian udah bubar, biar saya aja yang ngurus masalah saya sendiri katanya. Setelah itu Utsman bin Affan selalu diam di rumah, dan para pemberontak itu kayak penasaran, kok diem terus nggak keluar gitu ya. Dan ada pemberontak yang berhasil masuk ke dalam rumah Utsman yang ingin membunuh Utsman, dan melihat Utsman sedang membaca Al-Quran. Bayangin, kita masih masa-masa gemuruh, banyak yang ngedatengin rumahnya, tapi beliau tetap tenang, beliau tetap intinya tetap memohon kepada Allah, ya Allah tolong berikanlah jalan yang terbaik ini ya. Setelah itu pemberontak itu melihat Utsman, kok lagi baca Quran katanya tuh ya. Terus pemberontak itu ngomong, ya Utsman, aku tidak akan membunuhmu karena di antara aku dan kau ada Al-Quran katanya tuh gitu ya. Akhirnya pemberontak itu pun keluar. Nah, setelah berapa menit ada yang masuk lagi lewat jendela rumah Utsman yang bernama, kalau kita bisa sebut mah kalau hitam tuh namanya tuh aswad ya. Kalau dalam bahasa Arab hitam itu aswad. Kalau bisa diartiin tuh kayak kematian hitam, kalau nggak salah ya itu nama orangnya. Setelah itu beliau masuk. Ketika Utsman sedang membaca Quran, lalu beliau mencekik Utsman, berhasil masuk ya, mencekik. Terus setelah beliau membunuh Utsman, beliau berkata kepada umat muslim, demi Allah, bayangin, dia yang membunuh Utsman tapi dia ngomong demi Allah, saya tidak akan pernah menemukan leher selembut beliau. Dan akhirnya beliau setelah dicekik, beliau menghempaskan pedang, dan tangan beliau Utsman bin Affan sampai terhempas, potong, dan akhirnya beliau terbunuh. Seperti itu, teman. Oke, lanjut saja ke pertanyaan ketiga. Apa aja sih prestasi-prestasi yang dicapai oleh Utsman bin Affan ini saat menjadi khalifah? Saat menjadi khalifah, beliau pernah menyumbangkan 1000 kuda. Kuda ya, nggak tahu 1000, nggak tahu lebih dari 1000 ya. Soalnya beliau sangat kaya sekali. Wow. Nah, beliau juga membeli
sumur yang dimiliki oleh bangsa Yahudi. Nah, sampai sekarang masih ada ya guys, sumurnya masih ada di sana ya. Dan beliau, walaupun beliau sudah wafat, tapi namanya masih ada sampai sekarang di rekening. Dia mempunyai rekening loh guys. Rekening namanya rekening Utsman bin Affan. Sekuat. Dari situlah ya beliau udah meninggal aja masih kaya ya guys. Apalagi masa hidupnya coba. Masya Allah. Iya. Nah, beliau juga merenovasi Masjid Nabawi, guys. Masjid Nabawi beliau renovasi yang asalnya atasnya dibangun dari pelepah pohon kurma, yang dindingnya dari duri, kalau nggak salah dari apa ya? Dari kurma juga kalau nggak salah ya. Dan bawahnya kan masih kayak tanah gitu ya guys ya. Dulu kan masih emang nggak ada zaman keramik ya, soalnya masih zaman dulu tuh. Nah, di masa Umar bin Khattab, beliau juga menambahkan pagar di depan Masjid Nabawi. Tapi di masa kekhalifahannya Abu Bakar, beliau tidak merenovasi Masjid Nabawi. Jadi masih kayak ya udahlah, biar menjadi sejarah aja gitu. Nah, setelah itu beliau merenovasi yang asalnya atasnya pelepah pohon kurma menjadi atap, dan beliau merenovasi bawah lantai, kalau kita sebut lantai ya sekarang, direnovasi menjadi asalnya tanah menjadi batu-batu, jadi kayak ya biar lurus aja ya kayaknya ya. Habis gitu diukirlah dinding dari perak ya, seperti itu. Oh ya. Kalau bagaimana sih akhir hayat Utsman bin Affan ini? Hayatnya cukup tragis ya teman, jadi kayak enggak, ya semua nabi pasti ya ada ujiannya ya masing-masing, dari mulai ininya sampai wafatnya. Nah, Utsman bin Affan meninggal dengan cara ditusuk oleh pemberontak ketika beliau menjadi khalifah. Ya begitu. Gak kerasa ya kita udah sampai di ujung waktu ini. Semoga obrolan kita kali ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan teman-teman. So guys, keep happy, keep strong, and keep spirit. Saya Indah Caroline Putri dan beserta teman saya Fika Widatul Husna pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Jadi kita sebagai manusia itu harus mencontoh untuk ikhlas dalam memberi apapun kepada sesama dan membantu apapun tanpa mengharapkan imbalan. Terus juga kita bisa mencontoh dengan sikap dermawannya beliau. Kita juga bisa mencontoh dengan perilakunya beliau yang sederhana. Walaupun beliau punya harta yang melimpah, tapi beliau tidak lupa bahwa semua itu hanya titipan. Dari masa kekhalifahan Utsman bin Affan ini, kita dapat belajar untuk mengutamakan keadilan, kebijakan yang baik, dan pelayanan kepada sesama umat muslim, menjaga keharmonisan, dan menjaga kedamaian yang abadi gitu ya. Dan Utsman bin Affan juga mengajarkan kita untuk menjadi orang yang dermawan, menjadi orang yang rajin dalam beribadahnya. Juga kita dalam menghadapi tantangan dan kesulitan apapun itu, untuk tetap teguh dan tidak pernah menyerah. Selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik bagi sesama umat muslim, meskipun itu berarti mengorbankan harta dan nyawanya. Semoga kita dapat mengambil inspirasi dari kehidupan Utsman bin Affan dan melanjutkan perjuangan beliau dalam membangun infrastruktur Islam yang sangat kuat dan berkelanjutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismatul Maula. Di sini saya sebagai penulis skrip. Halo semua, saya Nafsa Miri Afrinazala. Saya di sini sebagai kameramen dan juga editing. Halo, saya Nela Fitriani Kennedy sebagai inventaris sekaligus tim kreatif. Halo, saya Sukma Nadia. Di sini saya sebagai inventaris sekaligus tim kreatif. Perkenalkan, nama aku Fika Widatul Husna. Aku di sini sebagai pemateri. Halo, nama saya Indah Caroline Putri. Di sini saya sebagai pembawa acara.
guys, gimana nih kabar kalian? Semoga kalian diberi kesehatan, kelancaran, dan apa tadi? Kerasa ya, ada suara mandi. Apa kabar teman? Apa kabar? Wabarakatuh. Halo guys. Kurang briefing. Satu. Halo guys. Jangan lupa saksikan kami di YouTube channel SPI dan jangan lupa untuk Like, comment, and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.